Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kota itu bernama Yasrib. Nama itu berganti menjadi Madinah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Sering disebut juga Madinatul Rasul atau kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah merupakan keputusan yang sangat penting karena alasan-alasan. Yang pertama, mengamankan dakwah. Sudah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tetapi dakwah Islam tidak mengalami kemajuan yang pesat. Penindasan dan penyiksaan terhadap para sahabat kerap terjadi. Setelah Nabi ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya tercinta, yaitu Khadijah, teror orang-orang musyrik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berani. Sementara orang-orang Madinah telah melakukan janji setia atau baiat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan dakwah Islam jika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kesiapan penduduk Madinah. Penduduk Madinah telah berbenah dan benar-benar siap untuk menyambut datangnya Islam. Penerimaan mereka terhadap Islam sangat mengagumkan. Hanya dalam setahun saja, sejak baiat Aqabah pertama dan Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, tidak ada satupun rumah di Madinah yang tidak dimasuki oleh Islam. Selanjutnya, benteng dan pertahanan Islam. Di antara sebab terjadinya beberapa kali hijrah adalah untuk menjajaki wilayah yang bisa dijadikan tuan rumah Islam. Nabi menyadari bahwa dakwah Islam membutuhkan benteng pertahanan dari serangan-serangan musuhnya. Maka keputusan Nabi untuk berhijrah ke Madinah telah menjadi sebab agama ini berkembang pesat hingga sampai kepada kita. Kondisi Madinah sebelum hijrah. Sebelum hijrah, kota ini dihuni oleh dua ras penting, yaitu bangsa Arab dan terdiri dari suku Aus dan Khazraj, dan bangsa Yahudi. Kebijakan strategis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kebijakan strategi Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat Muslim di Madinah. Yang pertama, dengan membangun masjid. Sebelum tiba di Madinah, Rasulullah SAW singgah 4 hari di Quba, 5 km barat daya Madinah. Nabi membangun masjid untuk
melaksanakan sholat Jumat. Masjid yang pertama dibangun itu disebut Masjid Quba. Sesampainya di Madinah, kegiatan pertamanya juga membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Dibangun di atas tanah yang dibeli dari 2 anak yatim. Masjid tersebut memainkan peranan sangat penting dalam pembinaan umat. Ia dipergunakan untuk melaksanakan banyak hal seperti berikut. Yang pertama, kegiatan ibadah seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan, baik pengajaran Islam atau ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, tempat pertemuan musyawarah menyelesaikan permasalahan umat hingga mengatur strategi perang. Yang keempat, tempat penyambutan tamu dari dalam dan luar negeri, termasuk mengirim delegasi ke luar negeri. Selanjutnya menjadi sarana kegiatan sosial seperti penampungan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya. Selanjutnya tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin, mereka dikenal ahlus suffah karena tinggal di serambi masjid. Selanjutnya berfungsi sebagai tempat mengobati orang sakit atau para mujahid yang terluka di medan perang. Selanjutnya mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor artinya orang-orang Madinah asli. Mereka disebut ansor karena memberikan segala bentuk bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah. Setiap orang muhajirin dipersaudarakan dengan ansor, misalnya Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah, Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah bin Said, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, dan seterusnya. Persaudaraan ini bertujuan untuk mewujudkan kekokohan masyarakat sehingga kaum Ansor dengan ikhlas menawarkan bantuan kepada saudaranya dari muhajirin berupa tempat tinggal, sandang, pangan, dan lain-lain. Akan tetapi, kaum muhajirin menjaga harga diri mereka, sehingga mereka bekerja keras untuk mencari nafkah dan dapat hidup mandiri. Perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah artinya perjanjian damai antara umat Islam dengan kelompok-kelompok keagamaan lain di Madinah seperti Yahudi dan orang-orang musyrik untuk menciptakan toleransi sehingga terciptanya keamanan, ketentraman, serta kebaikan semua orang di Madinah. Inti piagam Madinah itu umat Islam dan Yahudi memiliki kebebasan yang sama dalam beragama. Mereka adalah 2 kelompok yang merupakan satu kesatuan masyarakat. Jika salah satu diserang atau dizolimi oleh musuh dan luar, kelompok yang lain wajib membelanya. Jika mereka berselisih atau diselesaikan menurut hukum Allah dan Rasul-Nya. Dengan piagam ini, Madinah menjadi negara Islam pertama yang berkedaulatan, toleran, dan kuat dengan Rasulullah SAW sebagai kepala negaranya. Selanjutnya, membangun ekonomi umat. Salah satu cara Nabi membangun ekonomi umat adalah membangun pasar. Pasar Manakah di sebelah barat Masjid Nabawi yang ada sampai sekarang adalah pasar yang dibangun oleh Nabi pada masa awal Hijriah. Dengan cara yang khas, Nabi Muhammad SAW telah berhasil merebut dominasi Yahudi dalam perekonomian masyarakat di Madinah. Tidak hanya ekonomi mikro yang dibangun oleh Nabi, tetapi beliau membangun sistem ekonomi Islam. Sistem yang sekarang disebut ekonomi syariah ini dibangun di atas nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan anti riba.
Perjuangan dakwah Nabi. Nabi Muhammad SAW menghadapi ancaman dari banyak pihak, seperti orang-orang musyrik, Quraisy dan sekutunya, Yahudi yang berkhianat, dan tentara Romawi. Ancaman itu telah melahirkan peperangan, baik ghazwah maupun syariah. Ghazwah artinya peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi 26 kali. Syariah artinya peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, dan ini terjadi 38 kali. Ini beberapa peperangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Perang Badar Kubro, 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang ini terjadi di Badar, 125 km dari kota Madinah ke arah selatan. Perang pertama ini terjadi antara umat Islam dengan orang-orang musyrik Quraisy dan paling menentukan bagi perkembangan dakwah. Awalnya Rasulullah SAW memimpin para sahabat untuk menghadap kafilah dagang Quraisy sepulang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Hal ini dimaksudkan sebagai pengganti atas harta kaum muhajirin yang dirampas oleh orang-orang musyrik setelah ditinggal hijrah ke Madinah. Jadi kaum muslimin tidak bermaksud perang karena kafilah dagang itu lolos, dan Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan militer, maka peperangan pun tidak bisa dihindarkan. Pasukan perang Quraisy berjumlah 1.000 orang, 100 kuda, 600 memakai baju besi, 700 unta, dan dipimpin oleh Abu Jahal. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang saja. Akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam dapat memenangkan pertempuran dan Abu Jahal tewas dalam perang ini. Yang kedua, Perang Uhud, 15 Syawal 3 Hijriah. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Penyebabnya karena orang-orang kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara itu Nabi Muhammad SAW memimpin tentara berjumlah 1.000 orang. Akan tetapi dalam perjalanan Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, membuat 300 orang Yahudi kembali pulang. Awalnya mereka ikut berperang sesuai dengan kesepakatan Piagam Madinah yang mewajibkan mereka untuk membela umat Islam ketika mendapatkan ancaman musuh dari luar. Akhirnya Nabi hanya berangkat dengan 700 orang dan melanjutkan perjalanan sampai ke Uhud. Dari perang ini umat Islam mendapatkan pelajaran penting dalam ketaatan dan kedisiplinan. Nabi menginstruksikan agar setiap orang tetap dalam posnya masing-masing dalam keadaan apapun. Untuk umat Islam pada awalnya menang, tetapi ketika tentara Quraisy mundur, kelompok memanah yang bertempat di bukit tergoda ikut turun untuk mengambil harta rampasan perang. Melihat situasi itu, Khalid bin Walid melakukan serangan balik sehingga mereka memenangkan peperangan. Nabi Muhammad SAW sendiri terluka dan Quraisy mengakhiri pertempuran setelah mengira bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh. Dalam perang ini Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, bersama 70 orang sahabat gugur sebagai syahid, sedangkan jumlah pihak Quraisy yang tewas hanya 23 orang. Yang ketiga adalah Perang Ahzab. Perang ini terjadi di pembatasan kota Madinah sebelah utara, disebut Perang Ahzab
karena pasukan kafir dari berbagai kabilah Arab dan Yahudi bersekutu untuk menyerang Madinah. Jadi, perang Ahzab artinya perang sekutu, suatu umat Islam melawan sekutu kafir. Kekuatan sekutu digerakkan oleh Yahudi Bani Nadir. Mereka bersatu menumpas umat Islam. Mereka berhasil memobilisasi 10.000 kekuatan Arab untuk bersatu melawan Nabi Muhammad SAW. Jumlah itu melebihi seluruh penduduk Muslim di Madinah. Menghadapi kekuatan sangat besar ini, Salman Al-Farisi mengusulkan agar Nabi menggunakan strategi dengan menggali parit, yaitu Khandaq. Strategi ini sangat ampuh karena musuh tidak bisa memasuki wilayah Madinah. Perang ini disebut Perang Khandaq karena umat Islam menggali parit sebagai strategi pertahanan. Allah juga menurunkan 3 bentuk pertolongan dalam perang ini. Yang pertama, angin kencang yang membuat musuh tidak bisa bertahan. Yang kedua, pertikaian antara kaum musyrik Arab dengan Yahudi. Ketiga, rasa takut dan cemas yang merasuk di hati mereka, sehingga akhirnya mereka pun pulang ke kabilah masing-masing. Strategi dan pertolongan Allah inilah yang membuat umat Islam mendapatkan kemenangan dalam perang ini. Selanjutnya, perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW bermimpi menunaikan ibadah umrah bersama para sahabatnya di Masjidil Haram. Karena mimpi bagi Nabi Muhammad adalah wahyu, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap berangkat umroh. Nabi berangkat bersama Ummu Salamah dan 1.400 orang sahabat. Mendengar kedatangan umat Islam, kafir Quraisy sepakat menghalangi mereka. Mengetahui hal itu, Nabi merubah rute perjalanan hingga sampai ke Hudaybiyah. Di tempat ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Damai Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, genjatan senjata antara umat Islam di Madinah dengan orang-orang Quraisy Mekah selama 10 tahun. Yang kedua, penduduk Mekah yang bergabung ke Madinah tanpa seizin walinya maka harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, penduduk Madinah yang bergabung ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Keempat, selain penduduk Mekah dan Madinah bebas memilih berpihak ke Mekah atau ke Madinah. Yang kelima, rombongan Nabi Muhammad SAW harus kembali ke Madinah pada tahun tersebut dan baru boleh kembali ke Mekah untuk umrah pada tahun berikutnya selama 3 hari dengan syarat tidak membawa senjata kecuali yang lazim dibawa dalam perjalanan. Dalam 3 hari itu kaum Quraisy akan menyingkir dari Mekah. Sekilas perjanjian ini hanya menguntungkan pihak Quraisy, akan tetapi kenyataannya perjanjian ini menguntungkan umat karena memberikan pengakuan terhadap Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam di Madinah. Kedua, selama masa genjatan senjata, kaum muslimin memiliki peluang besar untuk menyebarkan Islam di Jazirah Arab karena tidak disibukkan dengan peperangan melawan Quraisy. Yang ketiga, sebagai akibatnya setelah perjanjian ini umat Islam mengalami pertumbuhan jumlah yang drastis hingga mencapai 1.000 orang saat Fatu Makkah. Selanjutnya, Perang Tabuk. Tabuk adalah kota perbatasan antara semenanjung Arabia dengan Syam. Ia merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Peristiwa ini dipicu oleh pembebasan kota Mekah. Setelah Futuh Mekah, seluruh semenanjung Arabia tunduk di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW.
Hal ini merupakan berita buruk bagi Heraklius, penguasa Romawi Timur. Tentara Nabi yang berjumlah 30.000 orang berangkat ke Tabuk, tetapi meskipun tentara Romawi berjumlah 40.000 personil, mereka mundur menarik diri setelah mengetahui jumlah tentara Nabi tersebut. Karena itu, sesampainya di Tabuk, tidak terjadi kontak senjata. Nabi memilih berkemah di Tabuk dan membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan begitu, wilayah perbatasan itu telah tunduk pada kekuasaan Islam di Madinah. Selanjutnya, Haji Wada. Haji Wada artinya haji perpisahan. Meskipun haji ini merupakan haji pertama bagi Nabi, tetapi sekaligus juga yang terakhir baginya. Karena tidak lama setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rombongan haji ini berjumlah 114.000 orang. Mereka berangkat ke Mekah pada tanggal 25 Zulqa'dah 10 Hijriah. Pada waktu haji inilah Nabi Muhammad mengajarkan tata cara haji secara tuntas. Pada hari Arafah tahun itu turunlah ayat Allah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku sempurnakan pula nikmatku untukmu, telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Ayat ini sekaligus mengisyaratkan jika Nabi Muhammad SAW telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Nabi akhir zaman. Artinya, tidak lama lagi beliau akan berpulang ke rahmatullah. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, begitu agung ya perjuangan Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam mendakwahkan Islam sehingga kita dapat merasakan nikmatnya agama Islam seperti yang sekarang kita rasakan. Nah, anak ustazah, mungkin ini yang dapat ustazah sampaikan. Ada 2 soal yang Ananda harus kerjakan. Yang pertama, tuliskan 3 kebijakan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah. Yang kedua, tuliskan 3 fungsi masjid di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ananda silahkan kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.